Assalamualaikum Bu Riyati, apa kabarnya ini? Waalaikumsalam Ibu Timadar, alhamdulillah sehat walafiat. Ya, alhamdulillah. Ini Ibu akan melakukan coaching ya? Iya, betul sekali Ibu. Iya. Jadi nantinya pada saat Ibu akan melakukan coaching, saya akan mengamati kegiatan Ibu ya. Jadi apakah proses coachingnya Ibu sudah sesuai dengan prinsip coaching, misalnya kemitraan, kemudian sesuai dengan alur tirta, misalnya sudah menyampaikan identifikasi masalah, tujuan, rencana aksi ataupun tanggung jawab. Jadi nanti insya Allah pada saat Ibu akan melakukan coaching, saya akan mengamati Ibu. Nah sekarang apa yang Ibu persiapkan untuk kegiatan coaching ini? Iya, tentu saja saya harus mempersiapkan diri dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dengan kehadiran penuh. Saya juga ingin menerapkan seperti apa yang paradigma yang dikatakan paradigma berpikir coaching Ibu ya. Yeah. Yang saya ingin tetap nanti fokus sama coach saya. Yeah. Terus nanti juga saya ingin coaching saya itu bisa mengembangkan potensinya, menggali potensi-potensi dari dirinya. Karena kesadaran penuh tadi ya. Ada kesadaran penuh juga, mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa, dengan yang penting itu saya ingin melakukan coaching dengan yang Ibu katakan tadi bilang dengan alur tirta itu. Oh ya. Sehingga nanti kompetensi yang ada pada dirinya bisa keluar lah dengan masalah yang dihadapinya. Oh, gitu. iya. Jadi dia bisa atasi nanti dengan kompetensi yang ada pada dirinya sendiri. Ya, jadi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Iya, saya ingin kembangkan itu pertanyaan berbobot itu, Bu. Ya. Yang kadang saya kan masih sering pertanyaan terbuka gitu kan. Kadang saya masih sering dengan mengucapkan kata-kata pertanyaan tertutup, masih apakah, mungkin kayak mengapa gitu, sudahkah, itu kan kadang masih suka keceplosan gitu. Oh ya. Jadi itu yang ingin, pertanyaan berbobot itu yang ingin saya fokuskan ke situ, kompetensi itu. Oh, jadi yang Ibu ingin kembangkan itu pertanyaan berbobot ya. Iya. Jadi nantinya Ibu pada saat proses coaching nanti Ibu lebih memfokuskan tentang menggali dengan menanyakan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot agar nantinya proses coach ini atau coaching itu bisa menemukan sendiri solusinya, begitu Bu ya? Betul ya. Ah ya. Jadi nanti itu termasuk berarti indikator ketercapaiannya di situ Bu ya? Iya. Indikator ketercapaiannya Ibu bisa memberikan pertanyaan berbobot pada coaching. Oh iya. Sehingga nanti dia ada proses kreatifnya, nanti dia bisa juga mengembangkan potensinya melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya berikan tadi. Oh ya, oke Ibu. Terima kasih. Silakan Ibu melakukan coaching, tapi saya nanti tetap berada di sini, bisa Bu ya? Iya, silakan. Karena saya akan mengamati proses coaching. Baik. Siap ya. Ibu Dwi, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu Dwi? Alhamdulillah sehat. Ya begitulah. Iya, jadi sesuai dengan agenda kita Ibu Dwi ya, hari ini kita akan mengadakan coaching. Jadi apa tujuan pembicaraan kita kali ini? Tujuannya mungkin saya ingin menceritakan kendala-kendala saya dalam menghadapi murid-murid saya di kelas. Kita tujuan yang ingin saya selesaikan bersama Ibu Haryati hari ini. Oke, iya, kira-kira apa kendalanya Bu? Jadi saya ceritakan, jadi Iya. saya kan guru kelas 1. Iya. Sebenarnya guru kelas 1 itu kalau menurut saya keberhasilannya itu biasa dilihat dari kemampuan membaca siswa. Jadi kan di kelas saya ini kan sudah mau dekat semester.
Tapi di kelas saya itu masih ada 4 orang murid yang belum bisa baca gitu loh Bu. Belum bisa baca artinya bukan sama sekali tidak bisa membaca. Maksudnya dibandingkan sama teman-teman yang lain yang sudah sangat lancar membaca, yang 4 orang ini masih sangat susah begitu, masih hurufnya masih kebalik-kebalik. Intinya sebenarnya anak-anak itu bisa menjawab soal, bisa mengerjakan kalau dia sudah bisa membaca. Sementara yang 4 orang ini yang masih susah begitu, masih susah membaca, masih hurufnya huruf B dengan D masih terbalik. Kalau ditanya ini huruf apa, coba lihat kalau mem tulis huruf seperti ini, hurufnya apa? Yang perutnya di belakang hurufnya apa? Dia jawabnya D, padahal terbalik lagi seperti itu, kayak P dengan B juga kadang terbalik itu. Jadi 4 orang siswa ini masih sulit sekali untuk kemampuan baca tulisnya belum baik begitu loh Bu. Jadi itu yang saya saya ingin cari solusinya bagaimana supaya semua siswa saya itu bisa membaca gitu. Iya, jadi permasalahan di sini adalah ada 4 siswa ibu, 4 orang siswa yang belum bisa, maksudnya masih kesulitan membaca. Kalau bisa tahu itu dari skala 1 sampai 10 itu kemampuan membaca mereka ini rata-rata ada di angka berapa Ibu? Kalau yang 2 orang ini 1 sampai 10 6 lah. Tapi yang 2 ini, yang 2 lagi 4 mungkin. 4. Jadi apa yang kedepannya Ibu maunya mereka ada di angka berapa? Sekurang-kurangnya 8 lah, kalau bisa 10 ya 10, tapi sekurang-kurangnya mereka bisa di angka 8 gitu kalau bisa bacanya, kemampuan bacanya. Iya. Jadi keinginannya Ibu bisa sampai angka 8 atau 10 gitu ya. Karena kan kita juga kesulitan kan kalau anak-anak yang belum bisa membaca itu kita kesulitan. Kebanyakan yang susah menerima pembelajaran ya anak-anak yang belum bisa membaca gitu. Jadi untuk memahami soal kayak misalnya kita bagikan LKPD itu anak-anak mengerjakan kan, kalau yang sudah bisa membaca dia tinggal baca, dia sudah bisa menjawab. Kalau yang belum bisa membaca kita harus bantu dulu, jadi anaknya tidak mandiri, harus kita bacakan baru dia tahu, padahal dia tahu jawabannya. Kalau kita tanya misalnya kata makan diawali dengan huruf kata misalnya pilihannya titik kan gitu, jadi pilihannya ma, mi, me gitu ya. Maksudnya kalau anak yang sudah bisa membaca, pasti dia langsung bisa jawab, ini jawabannya ma gitu. Kalau dia tidak bisa membaca kan harus dibantu, nggak bisa dia langsung mengerjakan. Sementara kan kita punya proses penilaian, kita mau menilai siswa kan dari hasil ulangannya itu kan, tidak mungkin toh semuanya harus kita bacakan tidak semuanya harus kita sementara yang lain tidak dibacakan, yang ini harus dibacakan. Jadi saya maunya anak-anak itu semua bisa membaca sebelum di akhir semester, karena tahun-tahun sebelumnya juga begitu, harus saya targetkan semua sudah harus baca. Cuman di tahun ini memang saya ada sedikit kendala, 4 orang lagi ini sudah mau semester, hari Senin sudah semester, masih ada 4 orang yang belum bisa baca. Jadi saya agak merasa gimana ya, kayak merasa tidak berhasil, kayak merasa bagaimana ya, kayak ada yang kurang begitu, dan kayak merasa saya gagal barangkali, gagal saya untuk 4 orang anak ini ya, seperti itu Bu. Iya, jadi sebelumnya itu apa pernah kasus ini ada di sebelum setahun-tahun sebelumnya Ibu mengajar, apa sudah ada? Yang tahun lalu bisa membaca, tapi yang tidak bisa itu hanya siswa inklusi. Ada 2 siswa inklusi saya yang tahun lalu. Jadi semua bisa, sebelum semester itu semua sudah bisa. Jadi pada saat ulangan-ulangan harian hanya sekitar 2 atau 3 bulan begitu soalnya saya bacakan. Pada saat semester itu saya sudah tidak bacakan lagi. Tapi di tahun ini saya merasa kok ada yang kurang, karena masih ada 4 orang lagi siswa yang belum bisa membaca. Iya, apa yang sudah
apa yang sudah pernah Ibu lakukan? Apa yang sudah pernah Ibu lakukan Jadi untuk biasanya anak-anak 4 orang anak ini? Jadi biasanya habis pulang selesai pembelajaran itu, biasanya anak-anak yang 4 orang ini saya tahan dulu, saya kasih bacaan atau saya talaki begitu satu-satu. Saya tes satu-satu membaca. Berapa hari berturut-turut ini sudah 1 minggu saya lakukan, karena sudah mau semester kan ini anak-anak masih yang ini masih belum, masih ketinggalan, jadi sudah 1 minggu ini saya lakukan. Untuk yang 4 orang ini saya kasih pulang sekitar 15-30 menit begitu. Sebelum jam pulang saya tahan dulu, saya ajar membaca satu-satu. Baru sebatas itu sih yang bisa saya lakukan. Kira-kira siapa yang bisa Ibu ajak kerjasama untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi tadi? Siapa ya kalau yang untuk diajak kerjasama? Mungkin orang tua siswa Bu ya, barangkali ya. Kalau kita untuk anak-anak supaya bisa, orang tua ya, kita harus komunikasikan juga dengan orang tua. Bahwa siapa tahu mungkin di rumah, karena saya begini kan, saya tidak pernah lagi kasih tugas, kasih PR, karena kan kita memang sekarang full day. Jadi kita tidak pernah lagi kasih tugas ke anak di rumah, tidak pernah memberikan tugas di rumah, tidak pernah lagi dikasih PR, karena kan kita full day. Jadi anak-anak di rumah itu tinggal kegiatan, mungkin kegiatan ekskul apa, atau tinggal kegiatan ngaji. Jadi tidak pernah lagi saya kasih tugas. Ya mungkin itu, saya harus komunikasi lagi dengan orang tua. Jadi rencananya Ibu akan mengkomunikasikan hal ini ke orang tuanya dengan memberikan kegiatan mungkin tambahan begitu Bu ya? Jadi nanti orang tuanya saja, mungkin orang tuanya yang akan kasih pembiasaan di rumah. Karena sebenarnya kalau membaca itu kan sebenarnya dari kita ulang-ulang saja, nanti anak-anak lama-lama bisa. Karena biar kita bagus-bagus juga di sekolah, kalau misalnya kayak orang tua tidak ada perhatian di rumah, anak-anak, jadi karena kebanyakan anak-anak yang kemampuan membacanya kurang, ya memang anak-anak yang kurang perhatian dari orang tua. Kadang kebanyakan seperti itu, dari kasus-kasus berapa tahun saja di guru kelas 1, memang yang anak-anak yang lambat bisa membaca karena memang dari orang tua juga. Ada faktor itu dari orang tua, selain karena biasa ada siswa inklusi. Siswa inklusi kan memang kadang-kadang ada yang bisa, ada yang mampu membaca. Kalau inklusi berat itu kan tidak bisa memang dia membaca. Nah, mungkin saya akan kasih tugas ke orang tua, saya kasih bacaan. Nanti sampai di rumah ini kau baca bersama orang tua, begitu barangkali. Saya akan coba nanti, karena ini kan hari Senin sudah semester Bu. Jadi mungkin nanti di tahun ajaran baru saya akan mulai lagi. Mungkin targetnya mungkin 1 bulan setelah itu, setelah tahun ajaran baru, saya akan berusaha 4 orang anak ini sudah bisa baca semua. Jadi itu karena kebetulan tahun ini saya tidak dapat siswa inklusi, tidak ada siswa inklusi di kelas saya. Jadi saya karena yang 4 ini bukan siswa inklusi, saya merasa gagal gitu, kayak merasa apa yang harus saya bikin lagi supaya maksudnya ini siswa tidak ada siswa inklusi tapi masih ada yang belum bisa membaca. Tapi kan Ibu sudah punya rencana, tadi komitmennya Ibu dalam waktu 1 bulan ini. Insya Allah di tahun semester tahun ajaran baru ya Bu ya? Bukan, semester depan. Semester depan. Jadi semester depan rencananya Ibu nanti akan mengkomunikasikan hal ini ke orang tua dari 4 orang. Kan selama ini hanya saya kasih tugas, saya tahan, jangan dulu pulang, yang 4 orang jangan dulu pulang, membaca dulu sama mem gitu, latihan membaca sama mem. Terus sudah berapa minggu ya, 1 atau 2 minggu inilah saya rutinitas seperti itu. Tapi ya ada kemajuan sedikit, tapi saya ingin cepat, maksudnya kalau dibantu dengan orang tua mungkin bisa lebih cepat gitu. Mungkin dibantu dengan orang tua di rumah, karena kan memang selama ini tidak pernah saya kasih PR anak-anak. Jadi mungkin kalau ada kerjasama antara saya dan orang tua, mungkin proses anak-anak bisa membaca akan lebih cepat. Baik. Jadi apa yang bisa Ibu simpulkan dari pembicaraan kita kali ini? Jadi mungkin
permasalahan saya adalah ada 4 orang siswa saya yang belum bisa membaca. Terus dari hasil refleksi saya, mungkin saya kurang komunikasi dengan orang tua. Seandainya mungkin dari awal saya komunikasikan dengan orang tua, saya kasih tugas tambahan untuk 4 orang ini, mungkin sebelum semester sudah tercapai semua ini 4 orang, sudah tidak ada lagi yang tidak bisa baca tulis gitu. Karena di tahun-tahun sebelumnya begitu. Kecuali waktu masa COVID itu kan kita tidak paksakan anak-anak bisa membaca, memang agak susah di situ. Tapi kan tahun ini siswa saya tidak ada yang inklusi, semua normal. Tapi ada yang bisa membaca, itu kan kayak kita sebagai guru kan ada mengganjal begitu. Jadi kayak perasaan kayak tidak berhasil begitu. Duh, gimana ya ada anak-anak yang tidak bisa membaca, kayak saya tidak enak juga sama orang tua siswanya kan. Anakku kok nggak bisa membaca, tapi mungkin ini akan saya komunikasikan ke orang tua. Jadi kan selain saya bimbing di sekolah, apa yang sudah saya privat di sekolah itu bisa diulang dengan orang tua. Kekurangannya mungkin di situ Bu, karena saya tidak komunikasikan ke orang tua. Jadi mungkin di awal tahun ajaran baru, karena ini sudah semester, saya akan komunikasikan ke orang tua lagi. Jadi mungkin di awal tahun ajaran baru anak-anak sudah bisa baca semua. Jadi memudahkan proses pembelajaran juga kalau anak-anak sudah bisa membaca semua. Baik, kalau begitu nanti saya tunggu tindak lanjutnya Ibu ya, bagaimana setelah Ibu membicarakan hal tersebut ke orang tuanya. Siswa 4 siswa tersebut ya. Ya, insya Allah Bu. Iya, insya Allah. Jadi bagaimana Bu Dwi setelah kita melakukan proses coaching ini, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah, karena kan sebenarnya kita itu tahu sebenarnya, cuman kan kita butuh orang yang mengingatkan. Jadi perasaan saya merasa ada yang mengingatkan, oh ini harusnya begitu setelah kita melakukan coaching ini. Seharusnya seperti ini gitu. Padahal sebenarnya kita tahu sendiri itu jawabannya, cuman karena kita kadang kan lupa Bu. Jadi setelah coaching begini kita langsung kepikiran sendiri, keingat sendiri, oh iya ya harusnya kita begini gitu loh gitu. Perasaannya saya, ya alhamdulillah saya luar biasa ini. Saya merasa terbantu begitu. Luar biasa Ibu Dwi sudah menemukan tadi langkah-langkah, solusi-solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi tentang 4 orang anak yang tadi belum bisa lancar membaca. Kalau begitu bisa kita ketemu lagi Bu ya, nanti kalau sudah boleh insya Allah melakukan tindak lanjut tersebut Bu ya. Iya, insya Allah nanti kita ketemu, kan saya informasikan kembali sama Ibu Haryati. Baik, terima kasih banyak Ibu Dwi atas percakapan coaching kita hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Bu Haryati. Tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Ibu lakukan. Nah, sekarang ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ya, boleh Bu? Boleh. Ya. Apakah dalam proses coaching itu yang tadi sudah dilakukan itu sudah terlaksana pencapaian pengembangan yang Ibu Haryati inginkan? Ya, apa ya Bu, masih ada yang kurang. Tadi kayaknya saya ada keceplosan kata apakah gitu ya. Jadi saya mengucapkan kata apakah tadi ya. Jadi saya langsung tiba-tiba langsung berhenti gitu. Jadi saya mengulang lagi gitu, memperbaiki lagi pertanyaan saya karena saya nanti tidak mau nanti kalau pertanyaan tertutup pun maksudnya nanti dia membuat tidak bisa menggali lagi potensi yang ada dirinya. Oh ternyata seperti itu. Yang itu masih yang kurang saya rasa itu ya. Itu berarti yang Ibu rasakan tadi itu masih ada keceplosan sedikit pertanyaan yang seharusnya tidak boleh diucapkan itu, jadi masih kok apakah gitu, jadi saya merenung juga sendiri tadi. Ya, jadi ya alhamdulillah tadi setelah saya mengamati proses coaching yang Ibu Haryati lakukan, Ibu sudah sesuai dengan tahap-tahap coaching alur tirta. Misalnya tadi Ibu sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah,
menanyakan rencana aksi kepada coach, kemudian tanggung jawabnya. Jadi alhamdulillah dari hasil pengamatan tadi Ibu Haryati sudah menunjukkan bahwa Ibu sudah sesuai juga dengan kemitraan menjalin kemitraan dengan coach, sehingga coach sendiri sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Ya, nanti kemudian yang ingin saya tanyakan, masih boleh bertanya Bu ya? Ya, boleh. Kira-kira apa usaha kedepannya Ibu untuk yang akan Ibu kembangkan, apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan nanti ke depannya? Ya, selain pertanyaan berbobot itu mungkin kehadiran penuh itu Bu ya. Oh ya. Agar tetap fokus ke coachingnya, apa yang menangkap apa permasalahannya, identifikasi masalahnya. Jadi saya juga tadi ini jadinya lupa tadi polpen. Jadi polpen. Jadi saya kan jadinya agak tidak fokus sedikit, tapi kan saya berusaha mengingat gitu, saya mengingat apa yang disampaikan, tapi alhamdulillah saya bisa masih bisa gitulah menyimpulkan permasalahannya dan berusaha menanyakan tadi pertanyaan-pertanyaan berbobot terbuka gitu ya, walaupun ada yang satu masih keceplosan gitu. Kehadiran penuh itu yang perlu sekali, kehadiran penuh dengan mendengarkan dengan rasa itu yang iya itu yang ya, jadi itu ya kedepannya ya. Jadi nanti kompetensi yang akan Ibu kembangkan kedepannya untuk kegiatan atau proses coaching itu Ibu akan berusaha untuk melaksanakan kehadiran penuh pada saat proses coaching ini dan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang agar rekan yang kita coach ini bisa menemukan sendiri solusinya. Iya. Alhamdulillah Mbak, terima kasih ini sudah diberikan kesempatan untuk kegiatan hari ini. Saya mohon pamit dulu Ibu ya. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan sekali tangannya. Ya baik, halo Ibu Timada. Halo Ibu Dwi. Kayaknya lagi senang sekali hari ini. Alhamdulillah. Ceria sekali wajahnya saya. Ya, Ibu Timada, katanya saya dengar hari ini mau melakukan ada agenda untuk coaching. Iya, saya sudah mengatur jadwal, mengatur waktu dengan Ibu Haryati. Oh, yang mau di coaching Ibu Haryati. Ya, Ibu Haryati karena dia ada sedikit permasalahan yang akan dia bicarakan dengan saya. Dia mau curhatkan begitu nanti barangkali. Kira-kira apa yang sudah Ibu Timada siapkan untuk coaching nanti ini? Tentunya yang akan saya siapkan itu bagaimana caranya saya mengajukan pertanyaan yang nantinya bisa Ibu Haryati sendiri yang memecahkan masalah. Berarti Ibu mencari solusi atas masalah yang dia hadapi. Berarti sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot ini, oke. Terus kompetensi apa yang nanti Ibu Timada mau kembangkan pada saat coaching? Kompetensi coaching yang bagaimana? Yang apa? Jadi yang ingin saya kembangkan itu kan setidaknya kalau kita ingin mengcoaching teman itu ada 3 yang ingin kita lakukan di situ kompetensinya, misalnya mendengarkan, kemudian kehadiran penuh, dan membuat pertanyaan berbobot. Itu yang kompetensi yang akan saya lakukan insya Allah nanti pada saat kegiatan coaching. Mendengarkan dengan aktif, ya. Kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot. Oke. Berarti dari 3 kompetensi itu kira-kira Ibu Timada mau fokus yang mana? Mau difokuskan ke kompetensi yang mana? Saya fokusnya sebenarnya maunya 3-3 ya, tapi saya memang betul-betul maunya fokusnya di kehadiran penuh, supaya nantinya saya bisa menjadi mitra dengan Ibu Haryati nanti, agar dia bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Berarti indikator ketercapaiannya nanti kehadiran penuh. Indikator ketercapaiannya? Iya, ya. Indikator bisa mendengarkan secara hadir secara penuh dalam maksudnya setelah coaching nanti kira-kira apa yang ingin dicapai?
bisa menghadirkan pertanyaan ke Ibu Haryati sehingga Ibu Haryati sendiri bisa menemukan solusi atas permasalahan yang berarti si dihadapi. coach nanti bisa menemukan masalahnya sendiri, insya Allah menemukan bisa solusi. Oke, jadi nanti saya izin saya ada di sini, saya Iya, mau Ibu. melihat Ibu Timada nanti meng-coaching. Terima kasih coachingnya. Ibu, sudah. Oke. Silakan Ibu Haryati. Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam. Apa kabar ini Ibu Haryati? Silakan Iya. dulu Ibu. Ya, mau dibilang baik bagaimana Bu ya? Baik, baik kurang baik. Ya. Iya, saya ini ada masalah Bu. Oh iya. Masalah ini ada satu murid saya yang kalau diajak bicara itu masih kurang nyambung Bu. Oh, begitu ya. Jadi permasalahan Ibu Haryati sekarang ini adalah masalah muridnya Ibu yang jika diajak berbicara kurang nyambung Bu ya. Iya. Nah, masalah yang bagaimana tuh Bu? Bisa diceritakan Ibu? Misalnya Iya, ini- apa yang dia lakukan di kelas sehingga tidak Iya, nyambung? kayak begini Bu, kalau ditanya Alarik, tadi sarapan pagi apa gitu kan, anak-anak misalnya anak-anak semua, anak-anak tadi pagi sarapan apa ya gitu kan. Pada angkat tangan tuh Bu, sudah yang lain tuh pada ya sarapan nasi, bilang sarapan nasi dengan ikan dalam sayur gitu Iya. kan. Pas Alarik juga angkat tangan, terus saya memberikan kesempatan kepada Alarik, iya Alarik tadi sarapan apa? Saya dan Dedi coba Bu, coba nih. Oh, iya. Terus saya mungkin berpikir begini, oh mungkin anak ini belum mengetahui apa kata sarapan. Jadi saya mengubah lagi pertanyaan saya. Tadi pagi makan apa Alarik sama Dedi? 100 Bu. Aduh, tambah bingung saya Bu. Jadi jadi kemana Bu ya begitu? Iya. Jadi permasalahan Ibu Haryati ini berarti ada anak-anak di kelasnya Ibu yang ditanya tidak nyambung. Nah sekarang sejauh mana apa langkah yang Ibu lakukan supaya Alarik ini bisa nyambung diajak bicara? Apa ya Bu? Saya itu sudah mengusahakan bahwa kalau dia tuh bisa bermain saya sama teman-temannya, mungkin kalau dengan bahasa teman gitu kan Bu, bahasa dia bisa nyambung gitu kan. Ternyata setelah saya amati juga kadang bertengkarnya karena nggak nyambungnya dia gitu kan, bertengkarnya dia sama temannya itu karena dia nggak nyambung. Terus mungkin saya mau coba ini Bu ya, namanya pembelajaran berdiferensiasi, memang khusus untuk Alarik. Jadi saya mau pengen fokus yang anak yang belum bisa ini gitu kan. Bagaimana supaya dia mungkin saya mungkin menjelaskan kosakata yang belum dipahami, atau mungkin saya yang cara bicara yang saya terlalu cepat atau Bu ya, atau seperti apa ya, maksudnya saya amati juga mungkin karena kalau saya kan suka memvideokan pembelajaran saya, jadi dari situ kan ada memang anak-anak yang sudah paham dengan apa yang saya katakan, tapi ada memang beberapa anak ya termasuk Alarik ini yang belum bisa paham dengan apa yang saya ucapkan. Padahal menurut saya sih kata sarapan sudah umum, sudah baku dipakai, tapi mungkin gitu kan di bahasa ibunya Alarik mungkin sarapan itu bukan dipakai kata sarapan, mungkin makan pagi, atau mungkin dia mungkin kita langsung tuju, oh makan roti, makan ini, makan itu. Jadi maunya saya itu Alarik ini nanti kedepannya saya ingin mungkin ada 1-2, tidak mungkin cuma dia sendiri Bu, tapi memang akan saya kumpulkan ada anak mungkin pemahamannya kalau Alarik mungkin kalau bisa saya kategorikan dia sih masih di angka 3 mungkin, tapi ada anak juga yang masih ada di angka 5, mungkin saya gabungkan gitu kan dengan kegiatan khusus, misalnya kegiatan yang berbeda tapi tujuannya sama gitu kan gitu. Jadi mungkin pembelajaran berdiferensiasi ini yang akan saya terapkan sih maksudnya untuk Alarik ini gitu. Wah, luar biasa ini langkah yang sudah Ibu Haryati yang akan lakukan ini ya. Misalnya membagi kelompok, melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian
mengganti misalnya bahasa-bahasa yang mungkin yang lebih dipahami oleh Alarik ya. Wah, itu luar biasa langkah yang sudah Ibu Haryati lakukan. Kalau boleh tahu kapan ini langkahnya mulai Ibu mau lakukan ini? Secepatnya Bu, secepatnya. Supaya saya bisa melihat perubahan apa gitu yang terjadi pada Alarik gitu kan, setelah saya melakukan seperti ini gitu, apakah mungkin gitu kan, ya harus saya refleksikan terus, tidak, masalah itu pasti akan terus ada. Maksudnya walaupun kita sudah rencanakan seperti ini, kadang pas di lapangan tuh beda tuh Bu, maksudnya jauh beda. Itu saya harus terus refleksikan, bukan cuma pada Alarik sih, maksudnya beberapa anak yang malah sudah memiliki kompetensi yang lebih tinggi dari Alarik juga saya ingin kompetensi mereka lebih lagi gitu, supaya bisa dengan baik tercapailah tujuan pembelajarannya. Ya, jadi Ibu Haryati akan memulai secepat mungkin ya, secepatnya ya sudah dilakukan. Ya setelah ini kayaknya saya pengen buru-buru Bu, maksudnya mau menerapkan pembelajaran seperti itu. Maksudnya mungkin saya terapkan yang langkah awal pertama, mungkin bicara saya kalau sama Alarik jangan terlalu cepat dulu, mungkin itu yang langkah awal dulu gitu kan. Yang kedepannya saya akan membuat pembelajaran seperti yang tadi saya katakan tuh, pembelajaran berreferensiasi itu gitu. Oh ya. Nah sekarang Ibu, untuk melaksanakan komitmennya Ibu ini, apakah ada yang apa yang Ibu libatkan? Siapa yang rekan sejawat satu kelas. Kita kan satu kelas itu ada 2 orang, malah biasa ada 3 orang yang masuk di kelas itu, memang khusus supaya anak-anak ini benar-benar kompetensinya terjaga. Maksudnya jangan ada yang sudah sampai di mana terus ini masih ke bawah, masih di bawah, tidak maju-maju gitu kan. Jadi memang saya akan melibatkan rekan sejawat saya satu kelas ya. Dengan begitu saya harap maksudnya kalau ada kerjasama kolaborasi itu kan Bu, bisa lah misalnya kita sama-sama rundingkan bagaimana pembelajaran saya tadi. Mungkin dia dia bisa melihat gitu tuh, ternyata ada perubahan misalnya dengan Alarik atau bagaimana. Kan yang bisa melihat cara perubahan saya mungkin yang terlalu cepat atau bagaimana, kan teman satu kelas yang bisa, jadi, teman guru satu kelas yang ada teman yang dilibatkan ya, teman sejawat yang dilibatkan. Nah sekarang untuk menjalankan tentunya kan Ibu sudah mau mulai secepatnya, kemudian melibatkan rekan sejawat. Nah komitmen yang akan Ibu lakukan nanti, apa komitmen yang nantinya akan Ibu lakukan nanti setelah maksudnya terencana ini ya, dalam kan Ibu sudah merencanakan secepatnya sudah melibatkan, komitmen supaya bisa terus berlanjut ini, apa komitmen yang Ibu lakukan ini? Komitmennya ya saya apa ya Bu, maksudnya saya terus merefleksikan pembelajaran saya. Ya kan harus saya refleksikan terus toh Bu. Misalnya setelah saya lakukan langkah ini sama Alarik, apakah ada perubahan gitu kan pada dia. Kan saya pengen dia itu bisa memahami pertanyaan yang saya ajukan, arahnya kemana gitu kan. Itu jadi komitmennya saya pengen benar-benar nanti itu Alarik itu bisa lah saya seperti temannya gitu kan. Setidaknya kalau ditanya namanya itu kemarin juga dia masih saya sudah pertanyaan selanjutnya ternyata dia masih menjawab pertanyaan pertama. Jadi pernah saya gitu, oh maksudnya nama lengkapmu Alarik Biru Anugrah, seperti itu kan maksudnya. Dia harus, saya komitmennya itu harus terus intens memberikan pembelajaran berdiferensiasi ini ke ke Alarik dengan dengan melakukan terus menerus refleksi itu dan mencari bahan-bahan bahan-bahan belajar lainnya untuk anak seperti ini. Sebaiknya seperti apa tindakan apalagi yang harus saya lakukan. Mungkin cari referensi ya bisa mungkin saya cari di YouTube atau menanyakan ke teman sejawat yang mengalami yang pernah mengalami, mungkin begitu Bu, saya komitmen seperti itu. Jadi itu ya sebagai komitmennya Ibu Haryati akan terus melakukan refleksi, melaksanakan secara kontinu, kemudian
berusaha menanyakan kepada teman sejawat yang sudah pernah mengalami hal yang pernah Ibu rasakan. Alhamdulillah Ibu sudah menemukan sendiri. Wah iya Bu, ya ternyata saya bisa Bu yang Bano. Oh ya. Ada lagi yang bisa saya bantu Ibu? Wah sejauh ini belum Bu. Kayaknya saya pengen segera lakukan Bu. Saya yang saya sampaikan tadi. Saya sudah menemukan sendiri ternyata untuk Ananda Alarik ini pembelajaran berdiferensiasi itu pengen saya coba, dan saya ingin juga menyampaikannya ke rekan sejawat saya, atau supaya apa yang saya lakukan ini apakah ada dampaknya ke Alarik tersebut ya. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Ternyata bincang-bincang ini Bu, melegakan saya. Jadi saya merasa ada teman untuk berbagi juga Bu. Saya juga ucapkan terima kasih juga ini Bu. Kita sudah bisa menjalin komunikasi untuk memecahkan permasalahannya kita sendiri. Iya. Saya pamit dulu Bu ya. Terima kasih banyak atas percakapan coaching kita kali ini ya. Oke. Terima kasih Bu. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, Ibu Timader, tadi saya sudah lihat prosesnya Ibu coaching sama Ibu Haryati tadi. Apakah dalam proses coaching tadi Ibu Timader sudah dilaksanakan ketercapaian pengembangan yang ingin dilakukan? Alhamdulillah dari proses coaching tadi itu sudah, menurut saya sudah terlaksana, karena teman saya Ibu Haryati ini sudah mampu menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Ya. Terus ya saya juga melihat juga tadi begitu, Ibu Timader sudah mendengarkan dengan aktif, sudah melaksanakan kehadiran penuh, dan juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Haryati, sehingga Ibu Haryati, saya juga sudah melihat tadi Ibu Haryati sudah menyampaikan permasalahannya, terus dia simpulkan sendiri solusinya, dia berikan sendiri solusinya, dia sendiri yang kepikiran untuk solusinya. Berarti menurut saya Ibu Timader juga sudah tercapai indikator untuk indikator coaching ini sudah tercapai gitu. Terus setelah melakukan coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Timader kembangkan dari coaching tadi? Ya, dari kegiatan coaching tadi memang saya pikir saya masih harus terus mengembangkan tentang menemukan identifikasi masalah. Ya, jadi di situ saya mengalami sedikit kesulitan ya dalam menentukan mengidentifikasi masalah itu tersendiri. Ya, jadi di situ yang saya rasa masih kurang pada diri saya. Yang ingin dikembangkan Ibu Timader mengidentifikasi masalah. Iya. Mengidentifikasi masalah. Kata kunci barangkali menyimpulkan kata kunci. Oke, baik, terima kasih ya Ibu Timader sudah. Terima kasih sudah mau mengamati saya. Oke, terima kasih. Ya, sebagai coach lagi. Assalamualaikum. Ya, bantu saja teman-teman. Langsung Iya, boleh. Sudah terlihat hasilnya. Baru masuk lagi coach. ini punya saya ini. Jadi ceritanya saya menulis dulu, habis itu Ibu Haryati datang. Hah, gitu. Tadi kan nggak usah langsung sini aja, langsung saja. aja. Sudah mulai nih. Sudah saya rekam dari tadi, kita rekam toh. Ya, bagaimana dilihat kamu tuh? Aja sampai cari-cari lihat kamu dari rekam. Ini kalau tanda masuk, nah ini ada tanda ini ya. Oke, mulai. Iya, assalamualaikum Ibu Dwi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat. Saya ya semangat gitu lah hari ini. Semangat, ceria sekali. Suasananya lagi senang. Iya, jadi
Nanti rencananya Ibu mau coaching ya? Iya, rencananya saya nanti mau sudah ada agenda untuk coaching bersama Ibu Timadar nanti. Oh begitu ya. Jadi apa yang sudah Ibu siapkan ini? Iya, saya sudah mempersiapkan suasana hati yang senang, sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan juga nanti untuk Ibu Timadar, sudah mempersiapkan suasana yang saya anggap ini sudah kondusif gitu. Nanti akan saya panggil dia datang ke sini. Baik. Jadi kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari coachingnya nanti? Iya, kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan kan kita sudah tahu bahwa kompetensi coaching itu adalah apa ya, mendengarkan dengan aktif. Saya ingin melakukan kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti, insya Allah kan pada saat pelaksanaan coaching nanti. Iya, jadi ada 3 kompetensi Ya, ada yang 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Kira-kira kalau difokuskan jadi 1 kompetensi, yang mana Ibu pilih? Sebenarnya kan kalau ketiga-tiganya ini kan menurut saya penting, tapi kalau misalnya harus difokuskan 1, saya rasa yang paling penting untuk saya fokuskan adalah mendengar kehadiran penuh. Jadi nanti dengan kehadiran penuh saya bisa ikut merasakan apa yang dialami sama si coach ini nantinya. Jadi saya bisa mengembangkan dengan mendengarkan dengan aktif, insya Allah maksudnya dengan kehadiran penuh saya bisa mendengarkan dengan aktif dan insya Allah akan bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya. Baik, seperti itu. Dengan mendengarkan dan aktif Ibu ya. Jadi dengan apa indikator keberhasilan dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan nanti? Indikator keberhasilannya nanti adalah ketika si coach nanti sudah mengungkapkan permasalahannya, lalu dia bisa menemukan sendiri solusinya, apa yang ingin dia solusi dari masalah yang dihadapi. Itu indikator keberhasilan. Menurut saya ke indikator keberhasilannya seperti itu. Baik, indikator keberhasilannya jika si coach nanti menemukan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. Oke. Iya. Baik Ibu, saya izin tetap ada di sini untuk melakukan pengamatan terhadap kegiatan coaching nanti. Iya. Boleh Bu ya? Iya, boleh. Nanti saya akan tunggu Ibu Timadar. Iya. Assalamualaikum Ibu Dwi. Salam. Halo, semakin cantik Ibu Timadar. Alhamdulillah, Ibu Dwi juga semakin cantik. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Ibu Timadar? Alhamdulillah baik, namun saya minta waktu luangnya Bu Dwi, barangkali ada. Kita sudah janjian sebelumnya Bu ya. Jadi alhamdulillah. Begini Bu, tentang permasalahan saya yang ada di dalam kelas. Iya. Kira-kira apa yang ingin Ibu Timadar ceritakan tentang permasalahan yang Ibu yang dialami, yang mengganjal di hati begitu? Oh iya. Begini, karena pembelajaran di kelas itu kan, ini anak-anak kan sudah kelas 5, sudah maksudnya sudah masa-masa mungkin peralihan. Akhirnya pembelajaran di kelas itu mungkin tidak fokus ya anak-anak. Jadi saya menginginkan pembelajaran itu anak-anak lebih fokus lagi, apalagi nanti mau menyambut ANBK mereka untuk persiapan ANBK itu. Tetapi permasalahan yang saya hadapi ini, anak-anak tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Oh, berarti permasalahannya adalah anak-anak yang kurang fokus Bu ya? Iya. Selama ini yang Ibu Timadar sudah kiat-kiat apa yang sudah Ibu Timadar lakukan untuk memfokuskan anak-anak itu? Usaha yang sudah dilakukan sama Ibu Timadar kira-kira apa? Usaha yang saya sudah lakukan misalnya mendisiplinkan anak-anak. Dengan cara apa itu mendisiplinkan misalnya? Misalnya hadir misalnya pada saat kegiatan pembelajaran, aktif dalam melaksanakan tanggung jawab atau tugas-tugas yang saya berikan. Iya. Itu yang
sudah saya lakukan di kelas. Sudah memberikan tanggung jawab Iya, sama memberikan tanggung jawab. Jadi itu yang sudah dilakukan. Iya. Kira-kira apa kira-kira penyebabnya anak-anak itu tidak fokus kira-kira? Kalau anak-anak dalam proses pembelajaran anak-anak kurang fokus menurut Ibu Timadar, kira-kira apa penyebabnya? Ya, mungkin salah satunya saya sendiri barangkali juga penyebabnya ya, mungkin karena mungkin pembelajaran saya dilakukan mungkin masih konvensional, mungkin metode pembelajaran dalam kelas yang saya lakukan mungkin masih konvensional, masih monoton, masih lebih banyak ceramah. Mungkin itu barangkali salah satu penyebab sehingga anak-anak saya tidak fokus lagi dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Oh, berarti mungkin Ibu Timadar sudah menyadari bahwa pembelajaran yang Ibu lakukan masih monoton, mungkin anak-anak bosan sehingga kurang aktif gitu barangkali. Iya. Jadi ada tidak rencananya Ibu Timadar untuk mengatasi ini? Kira-kira? Rencananya saya merefleksi diri, kemudian mengubah. Rencananya refleksi ya? Ya, mengubah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran saya lakukan di kelas, misalnya yang tadinya hanya melakukan metode ceramah monoton, hanya berpusat pada saya berusaha untuk mengajak anak untuk menanyakan ke anak minat belajar yang bagaimana yang kalian sukai. Jadi kebutuhan mereka yang sesuai bagaimana, maksudnya, karena mungkin selama ini saya belum maksudnya ke anak-anak ya, saya belum, pokoknya saya harus begini, tetapi yang akan saya lakukan misalnya saya akan mencari dulu minatnya anak, kalian sukanya di mana, sukanya di audio kah atau di mana. Ya, itu ya langkah pertama yang saya lakukan ke anak-anak. Jadi mencari sesuai dengan kebutuhan siswa saya. Itu yang akan sesuai dengan profil belajar. Ya, maksudnya ya daya kebutuhan belajar, minat belajar mereka, supaya maksudnya mereka lebih fokus lagi, barangkali yang langkah yang akan saya lakukan nanti ke depannya. Selain menanyakan ke anak, mungkin ada tindakan yang bisa Ibu Timadar lakukan? Kira-kira itu ya, jadi selain menanya, saya juga mengganti model pembelajaran. Mengganti model pembelajaran yang lebih inovatif lagi. Jadi itu yang rencana yang akan saya lakukan. Mengganti model pembelajaran yang lebih inovatif lagi nanti ke depannya. Kira-kira dari 1 sampai 10 kira-kira di poinnya untuk menilai diri sendiri, di poin berapa Ibu Timadar menilai? Yang selama ini kan saya paling cuman sekitar 5 saja. Ya. Oke. Poin. Jadi nanti kira-kira solusinya bagaimana untuk setelah Ibu setelah Ibu mengungkapkan permasalahan Ibu, terus permasalahannya tadi kan anak-anak kurang fokus. Terus Ibu nanti akan melakukan pertama solusi yang Ibu berikan, Ibu mau mendata minat anak sesuai dengan profil belajarnya. Terus mengganti model pembelajaran yang inovatif. Kira-kira metode seperti apa yang inovatif menurut Ibu Timadar? Yang melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Jadi mungkin karena selama ini kan saya merasa saya lah sebagai fasilitator di dalam kelas. Saya yang paling bisa di sekolah di dalam kelas. Namun saya insya Allah nanti berusaha untuk melibatkan siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Iya. Contohnya? Misalnya kan setelah dibagi-bagi tadi minat belajarnya, jadi menyediakan LKPD. Menghadirkan LKPD yang sesuai dengan kebutuhan siswa tadi, supaya nantinya mereka bisa lebih aktif lagi dalam pelajaran. Jadi mereka sudah tidak bosan, tidak jenuh. Oke, bagi Ibu Timadar, bagaimana perasaannya Ibu setelah kita bincang-bincang ini kira-kira? Ya, alhamdulillah Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ternyata saya bisa
menyelesaikan bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang saya hadapi di dalam kelas selama Satu ini. lagi, mulai kapan kira-kira Ibu Timadar mau melaksanakan rencana yang tadi Ibu sebutkan, mengganti metode pembelajaran, terus memberikan pembelajaran inovatif, kira-kira mulai kapan Ibu mau terapkan itu? Saya usahakan secepatnya Ibu, jadi supaya lebih termotivasi lagi siswa dalam kelas. Jadi saya berusaha untuk secepatnya untuk berusaha mengganti model pembelajaran, menanyakan kebutuhan belajar siswa supaya nantinya siswa tersebut tidak jenuh, tidak merasa bosan di dalam kelas, lebih aktif lagi. Jadi saya usahakan secepatnya Ibu supaya bisa terrealisasi. Oke, Ibu Timadar, terima kasih waktunya. Terima kasih Ibu Dwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi bagaimana perasaannya Bu tadi setelah melakukan coaching? Kalau ditanya perasaan, saya senang, maksudnya bisa. Saya senang karena bisa membantu teman. Sebenarnya Ibu Timadar itu sebenarnya dia tahu solusinya, cuma mungkin dia lupa gitu. Dia lupa karena kan kita juga kadang juga saya seperti itu. Kadang saya lupa bahwa saya harus begini, tapi kadang saya butuh orang untuk mengingatkan saya. Begitu juga mungkin dengan Ibu Timadar. Dia sebenarnya sudah menemukan solusinya sendiri. Dia menyadari kekurangannya, dia menyadari maksudnya kayak seperti tadi dia sebutkan, siswanya kurang aktif karena mungkin dia melakukan pembelajaran yang monoton. Tapi setelah setelah dia ingat-ingat, mungkin dia perlu mengadakan inovasi dalam pembelajarannya, seperti itu Bu. Iya. Tadi Ibu Dwi katakan kompetensi yang ingin dikembangkan itu mendengarkan dengan aktif gitu ya. Jadi dengan indikatornya tadi dengan indikator yang sudah disebutkan sebelumnya, apakah dengan kegiatan coaching tadi Ibu sudah dapat simpulkan seperti apa? Apakah sudah tercapai indikator tersebut atau bagaimana? Ya, insya Allah itu sudah tercapai ya, karena Ibu Timadar sendiri sudah menyimpulkan apa yang harus dia lakukan. Dia sudah memberikan solusi sendiri bahwa dia sudah menyadari kekurangannya dalam pembelajaran seperti apa, dan dia sudah punya ide sendiri untuk melakukan apa. Jadi dia sudah punya solusi sendiri dari masalah yang dia lakukan. Karena kan di awal indikatornya, kalau coach sudah bisa menemukan sendiri solusinya, berarti indikatornya kita sudah tercapai, dalam coaching sudah tercapai. Menurut saya seperti itu. Iya. Ya, ternyata menurut Ibu sudah berhasil ya. Iya. Tapi mohon maaf ini ya, maksudnya mungkin kalau menurut saya gitu kan, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki gitu kan. Seperti yang tadi Ibu lupa ya, maksudnya menanyakan itu, ada yang terakhir menanyakan perasaan si coach dulu, terus harusnya kapan iya, dulu betul. ya. Harusnya tadi saya menanyakan kapan Ibu Timadar akan melaksanakan rencananya, baru saya menanyakan perasaannya. Iya, tidak apa-apa. Oke Ibu, alhamdulillah, maksudnya kegiatan coachingnya Ibu itu berjalan dengan baik, dan saya juga sudah memberikan umpan balik terhadap proses coaching Ibu. Ya, semoga kedepannya lebih baik lagi. Ya, insya Allah. Ya, terima kasih banyak ya, Ibu. Saya juga terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aduh. Saya nggak tahu apa-apa.